Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pax20 Journey. Dan pada video kali ini kita akan bahas lagi strategi garap airdrop di Hyperliquid dan juga Hyper EVM. Oke, jadi aku ngeliat ya di komentar ataupun di grup itu masih banyak banget teman-teman yang belum paham ataupun belum mengerti betul bagaimana sih cara kerja dari airdrop di Hyperliquid maupun di Hyper EVM. Karena kalian itu mungkin gini ya, sering bertanya strategi apa sih yang cocok, strategi apa sih yang bagus, dan airdrop apa sih yang bakal nanti JP. Oke, aku bakal jawab satu-satu ya. Di sini kalian itu masuk di Hyper EVM atau Hyper Liquid, itu kalian tujuannya mau ngapain dulu? Apakah kalian mau cari yield atau kalian mau cari TVL? Kalian tentukan terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau cari dua-duanya, itu juga bisa. Cuma kalian harus mempersiapkan dana yang lebih besar untuk bisa mengcover kedua-duanya. Oke, kita akan masuk di asumsi yang pertama. Jadi, kalian pertama-tama itu deposit terlebih dahulu ya, saldo ya. Baik itu USDC ataupun USDT. Semuanya udah aku sharing ya teman-teman. Kalian bisa cek di nabung USDT ataupun di video-videoku yang ngebahas tentang Hyper EVM atau strategi yang kemarin itu, yang di minggu lalu. Itu udah aku share di 7 hari yang lalu ya. Itu kalian bisa cek dulu. Untuk cara deposit, untuk cara kirimnya ke sini, itu aku pakai platform 2, yaitu Toko Kripto dan juga Indodax. Nah, kalian pakai apapun exchange yang bisa kalian pakai ya. Terserah mau pakai exchange Indo ataupun exchange global. Itu terpenting ada BEP20 ataupun Arbitrum. Kalian ikutin aja itu, nanti secara sendirinya kalian juga lama-lama bakal ngerti kok alurnya gimana. Oke, jadi di sini aku bakalan kasih tahu aja ya untuk teman-teman yang nggak mau duitnya itu kegerus. Jadi pertama-tama seperti kemarin ya, kalian deposit dulu USDC or USDT ke jaringan Arbitrum di DEX-nya Hyperliquid. Berikutnya, misal kalian deposit tadi 100 dolar ya. Kalian masukin di perps itu 50% dan di spot 50%. Berarti di USDC perpetual 50 dolar, di USDC spot 50 dolar. Berikutnya, kalian lihat di sini, kalian mau order berapa hype. Misalkan 1,13 atau 1.13, itu kan nilainya 49,76 USDC per video ini dibuat. Oke. Nah, kalian beli 1,13 hype dengan nilai 49,76 USD. Berikutnya di perps itu kalian buka di sini. Kalian cari perps terus pilih hype USD. Dan kalian pilih yaitu short sell. Cross, ini cross dan ini bebas kalian mau pilih, tapi kalau misalkan kalian mau aman yaitu pakai leverage 1 kali aja. Kalau mau leverage 2 kali juga boleh, terserah sih ya. Dan berikutnya di sini size-nya juga sama di 1,13 hype. Oke. Nah, di sini ya. Oke, berikutnya kalau kalian open short dan juga beli. Berikutnya di spot tadi kalian hype-nya ini kalian transfer to Hyper EVM. Ditransfer, tapi jangan ditransfer semuanya, sisain dikit aja, dikit banget untuk GSW di masa yang akan datang. Oke. Simpan itu. Kalau sudah, kita lanjut ke strategi yaitu naikin TVL. Karena kita kan masuknya di hype ya. Itu tadi duitnya nggak kurang teman-teman, jadi tetap sama. Karena di lawan arah gitu kan, kayak jungkat-jungkit lah. Nanti kalian bisa cek aja di grup Telegram, grup chat. Kalian bisa baca-baca file yang udah aku kirim
Di situ kalian baca-baca aja kenapa strategi ini itu nggak volatile gitu. Karena kan kita pakai strategi yang namanya delta neutral trading. Nanti bisa teman-teman baca-baca di file yang udah aku kirim di grup Telegram. Kalian bisa masuk aja, linknya aku taruh di deskripsi ya. Oke, berikutnya kita akan masuk di file Excel. Ini nanti akan aku kirim juga di grup ya. Jadi di sini itu ada sedikit penyesuaian. Di video kemarin itu kita cuma masuk di 3 platform aja, Hyperfy, Felix, dan juga Hyperland. Sekarang ketambahan Hyperbit. Karena sebelumnya Hyperbit itu tidak bisa digunakan di bagian hype-nya ya. HB hype-nya itu nggak bisa digunakan. Sekarang itu udah bisa digunakan. Jadi kita bisa pakai HB hype untuk dijadikan kolateral aset untuk memborrow hyper liquid token atau hype gitu kan. Jadi di sini alurnya itu kan kita masuk dulu nih hype yang udah kita dapetin dari DEX-nya Hyperliquid, kita supply ke Hyperfy. Oke, kita masuk dulu di Hyperfy. Jadi kita masuk di bagian pooled market. Nah, masuk di pooled market, kita masuk di sini nih, supply. Kalian klik aja di bagian menu dashboard, nanti ada. Nah, kalian pilih hype, kalian klik deposit, terus deposit hype yang kalian punya. Oke. Berikutnya di sini kan per video dibuat itu APY-nya 5%. Kadang ini naik turun ya teman-teman, nggak selalu. Jadi kita asumsikan di per video dibuat aja. Nah, setelah kalian deposit itu kan dapat APY 5%. Terus kalian borrow WST hype. Kalian borrow WST hype ya, di sini kalian scroll ke bagian bawah, terus kalian pilih available to borrow. Ya, kalian pilih yang ST hype atau WST hype. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk aktifin juga efficient mode ya untuk hyper correlation. Jadi kalian ngeborrow token hype ya yang berkaitan dengan hype, baik itu hype, ST hype, dan juga satu lagi yaitu K hype, itu bisa nge-scale LTV kalian sampai 90%. Oke. Jadi bisa nge-push. Karena kalau misalkan kalian nggak hidupin, itu kalian hanya mendapatkan LTV sebanyak 60%. Apa sih Bang LTV? Apa sih Bang TVL? Nanti bakal aku kirim filenya lagi di grup Telegram. So, kalian kalau yang belum join, kalian bisa join di grup Telegramku ya. Nanti aku share aja filenya. Aku bakalan kasih lah glosarium kata-kata di dunia Web3 dan juga DeFi ya. Biar teman-teman itu juga bisa paham kalau aku ngomong ini maksudnya apa sih, aku ngomong ini maksudnya apa sih, biar teman-teman tahu juga. Oke, setelah itu kita kan borrow WST hype atau staked hype. Nah, staked hype itu kan kita borrow dapat APY 0,2% ya. Jadi kurang nih. Terus WST hype tadi itu kita masukin ke Felix ya. Kita masuk di Felix protokol. Ini kan di bagian home. Kalian pilih yang vanilla, terus klik di bagian borrow. Terus kalian scroll, kalian pilih, nggak usah di scroll juga nggak apa-apa, kalian pilih aja loan, pilih hype, oke. Dan kalian masuk yang di sini, WST hype. Kalau kalian pilih yang staked hype atau WST hype. Karena kalau misalkan K hype, ya kalian borrow yang K hype ini, itu borrow APY-nya lebih tinggi. Terus juga di sini itu kalau kolateralnya pakai K-Hype itu kita dapat APY borrow yang super gede. Jadi aku pilih yang WST Hype aja.
Nah, kalian tinggal borrow aja ya. Kalian deposit STHYPE atau WSTHYPE yang kalian dapatkan dari Hyperfy, terus kalian borrow HYPE. Oke, sudah itu ya. Di sini kan kita nggak dapat supply APY ya, atau deposit APY. Jadi 0 ya, kita nggak dapat. Kita hanya dapat borrow APY-nya saja. Berbeda dengan di Hyperfy, kita dapat APY supply dan juga APY borrow. Jadi maksudnya gimana sih? Ini kan kita masukin HYPE ya, kita dapat bunga nih. Nah, kalau misalkan borrow, kita juga harus bayar bunga. Jadi kayak gitu. Surplus dan defisit lah. Ya, apa sih itu tadi? Kata-kata kayak gitu nanti aku bakal share di glosarium di chat Telegram lah. Oke, kita balik lagi. Di Felix kita borrow HYPE, kena APY 2%. Oke. Kita masuk di Felix lagi. Nah, ini dia, kita kena borrow 2%. Nah, berikutnya HYPE-nya tadi kita masukin di Hyperbit. Oke. Di sini sebenarnya itu dijadikan HYPE HB atau HB HYPE. Oke, kita masuk di Hyperbit dan kita ke bagian earn-nya ini, di bagian earn. Terus kalian pilih yang Hyperbit Ultra HYPE. Oke. Kita masuk di sini. Nah, di sini kita supply dapat APY 6% ternyata teman-teman. Oke, jadi kita setting lagi, kita dapat 6% ya berarti. Nah, kita dapat 6%. Di sini HYPE yang kita dapat tadi itu sebelumnya kita ubah jadi WHYPE dulu. Kita masuk di Hybra, kita masuk di trade. Nah, kita swap ya HYPE yang kalian dapatkan dari Felix ke WHYPE. Oke. Pastikan jumlahnya sama ya. Terus berikutnya kita masuk di Hyperbit lagi. Kita deposit di sini, kita masukin WHYPE yang kita punya. Seperti itu. Dan kalau udah, nanti kalian bakalan dapat HB HYPE. Ini dia HB HYPE. Tapi kehitungnya di Rebi Wallet itu adalah WHYPE teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah. Oke, setelah kalian udah supply dan dapetin bearing yield token HB HYPE ya, dengan APY sebesar 6% dan di sini nggak ada platform fee-nya, jadi netnya tuh 6%. Kalian masuk di bagian menu borrow yang ada di Hyperbit dan kalian pilih yaitu HB HYPE WHYPE. Gitu, kalian borrow di sini, kalian klik. Oke. Jadi berhubung di video ini tuh pas aku buat ternyata HB HYPE dengan WHYPE itu nggak ada ya. Jadi ya kita coba buka dulu di tempat lain. Kita ambil contoh di yang HB USDT ini aja, HB USDT USDE. Ini yang aku borrow juga. Sebenarnya sama mekanismenya, jadi karena berhubung di video ini ternyata pas aku buat nggak ada, jadi kita masuk di sebagai contoh di HB USDT USDE. Jadi HB HYPE tadi yang kalian punya itu kalian jadikan kolateral. Jadi kalian nanti klik max, terus kalian geser-geser di sini nih. Nah, kalian perhatikan hold ratio-nya di 1,06 atau 1,07, jangan sampai full kalian pentok di sini ya. Kalian lihat di hold ratio-nya di 1,06 atau 1,07 ya. Karena kalau kita lihat di study ya, di HB HYPE ini sebelumnya aku udah borrow ya. Nah, di sini tuh kosong. Jadi kadang ada, kadang enggak. Jadi untung-untungan aja sih sebenarnya ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau nunggu
silahkan kalian cari waktu-waktu yang senggang, kalian ngecek-ngecek, barangkali di Hyperbit itu ada. Nah, kalian masuk di situ guys, kayak gitu. Nah, ini tuh boro APY-nya tuh 2,6%. Jadi kita tulis di sini tuh 2,6%. Nah, setelah WHAP kita dapat dari Hyperbit ya, kita dapat boro dari sini. Ini itu kita masuk di Hybra lagi. Nah, kita swap WHAP yang kita dapat dari Hyperbit ke Hype. Dan kalau udah kalian masuk di Hyperland, terus kalian supply Hype yang kalian punya tadi, kalian supply di sini. Dan kalian bisa borrow, kalau misalkan dapat yang enak itu WST Hype, tapi nggak apa-apa, di video ini kita pakai Hype aja, kita borrow Hype. Dan untuk supply APY di sini tuh kan Hype-nya 5%, terus borrow-nya 9%, berarti kita minus. Di kondisi ini kita minus guys. Jadi ya kayak gitu. Kalau misalkan kita tujuannya naikin TVL, kita kadang ada minus-minus kayak gini. Oh ya, jangan lupa juga untuk di Hyperland kalian hidupin juga emodenya ya. Oke, dari sini di Hyperland kita supply Hype yang kita unwrap ya, atau WHAP yang kita swap dari Hybra. Kita dapat supply deposit APY sebesar 5% dan borrow-nya 7%. Kalau satu looping ini itu untuk deposit APY-nya kalau di total kita dapat 16% dan untuk borrow-nya kita dapat total 11,8% dan netnya itu 4,2%. Let's say di video ini, di looping kali ini ternyata kita dalam kondisi profit ya teman-teman. Tapi kadang juga biasanya kalau misal turun itu minus. Jadi ya nggak apa-apa kalau minus juga. Tapi bersyukur juga kalau misalkan dalam kondisi yang positif. Nah, kalian bisa lakuin ini looping 2-3 kali ya. Dan kalian berhenti di Hyperfy. Kenapa berhenti di Hyperfy? Oke, kita akan jelasin ya. Jadi kenapa harus berhenti di Hyperfy? Jadi ini kan ada modenya ya. Jadi kita bisa borrow lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau mau pakai Hyperland juga bisa. Cuman kalau Hyperland kolateralnya tuh hanya sampai 5% aja guys. 75% aja. Jadi agak sayang gitu. Nah, kalau di sini kan 97% ya ini kalau misalkan liquidation-nya. Tapi biasanya tuh 90% atau 88% biasanya segitu kalau di Hyperfy. Jadi aku pilih Hyperfy karena ya balik lagi, kita kan tujuannya cari TVL. Jadi kita cari platform yang bisa ngasih LTV gede gitu, biar dana yang kita punya itu gak kegerus cepet gitulah. Oke. Dan kalau udah, kenapa kita pakai Hyperfy untuk tempat berhenti looping? Jadi di sini ada yang namanya platform LP atau liquidity provider. Kita nggak akan cuma borrow lending saja, tapi kita juga mau jadi LP. Karena ada dua protokol yang ngasih airdrop, yaitu pertama ada Hybra dan juga Project X. Di sini kita itu bisa jadi liquidity pool di LST tokennya Hype. Nah, di sini ada WHype L Hype, WHype K Hype, WHype dan WST Hype. Nah, di sini kita masuk di dua ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah masuk di Hyperfy, kita bisa borrow sisa sisa LTV yang kita punya itu
bisa 50% untuk boro hype dan 50%-nya untuk boro ST hype atau K hype. Nah, kalau misalkan di sini itu aku pakai yang hype WST hype. Oke, kita masuk di dashboardku aja. Aku masuk di WST hype dan W hype. Oke, karena ya emang aku boro di situ, guys. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi sisa LTV itu aku masuk di hype dan ST hype. Lumayan loh, ini dapat 17,3% ya. Jadi ya lumayan profit lah di sini. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan kalian mau masuk di Project X juga bisa ya. Kalian juga cari yang sama aja. Nah, ini ada hype W hype, terus pokoknya kalian cari aja yang hype dengan hype. Oke, ini ada lagi hype kayak hype. Dan scroll lagi ke bawah, kalian bakal nemu kayak ini hype WST hype lagi. Terus hype HB hype ini yang dengan hyperbit tadi ya, kalian juga bisa coba hype L hype dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman cari dan ulik sendiri ya untuk strateginya. Jadi kayak gitu. Untuk yang stablecoin mungkin akan aku bahas di next video berikutnya ya, karena agak susah juga kalau pakai stablecoin, karena aku juga pegang stablecoin cukup sedikit ya, karena udah aku all in kan di token hype semuanya. Ini kalau misalkan kalian lihat aku supply di sini tuh cuma $4 dan $2. Terus ada juga yang di isolate market aku pakai USD XL. Ini sekitar 40 lah, $40 ya. Ya cukup lah segitu, dan juga kebanyakan aku masuk di Hybra, teman-teman. Aku masuk di Hybra, aku masukin di LP volatile USD HL ku. Ini USD T0 dan juga USD HL. Masuk juga di LP-nya Hybra. Kayak gitu. Mungkin aku akan bahas seperti ini besok di file yang sama, di ini ya, apa namanya, Excel yang sama ini. Nanti aku akan share lagi di grup chat ya. So buat kalian yang belum join, kalian bisa join aja. Oke, jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung lagi, kalian bisa tanyakan ya. Kalian mention di menit yang mana biar aku bisa ngasih penjelasan, karena kalau misalkan secara garis besar ya itu cuma gampang kok, nggak pusing banget gitu menjelajahi DeFi, karena seru aja gitu, bisa ngulik-ngulik kayak gini. Tapi kalau misalkan belum paham juga, nanti bisa tanyakan di menit berapa kalian nggak ngertinya, di bagian mana, biar nanti kita atau aku bisa kasih tahu lah. Oke, mungkin segini dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya, and bye-bye.